Dulu lucu. Yang itu apa? Ada customer kan, pengennya nggak glowing. Oh gini, Sama. ceritanya gini. Nah, Kita ada apa ya? Merapat klub. Nah, Halo teman-teman, Kode Koting. Kalau kemarin itu sudah ada tamu Mas Dadan siapa? Oh Pak Tis. Patis. Pak Tis itu yang ngasih referensi apa namanya untuk tambahan mesin vapor blasting ya. Ya. Kalau ini Mas Dadan sih yang kenali ini. Ini juga friend saya ini Mas Dadan. Ini saya perkenalkan namanya Mas Doso. Apa kabar, Mas? baik, Baik. Lama banget nggak ketemu. Sehat ya Mas Doso ya pokoknya. sehat terus. Jadi Mas Doso ini salah satu teman saya motoran ya, terutama dia kan chopper style. Motor. Dari dulu pokoknya ya, dari dulu. Jadi lama banget. Habis itu ya membantu saya untuk ini mendirikan apa namanya itu Powder Coating Solo. Iya. Dari awal-awal mulai itu ya sama Mas Doso yang bikin apa namanya itu skat-skat ruangan ini, terus ya bikin ide-ide juga. Ini saya tak cerita ya. Ya. Kalau saya itu setelah Mas Dadan teman motor, jadi otomatis kan yang nongkrong bareng ya Mas. Iya. Nongkrong sama saya sempat motor juga dulu ya Mas. Ya kita bertiga, bertiga kita. Terus dari awalnya bertiga itu. Cuman dulu basicnya beda-beda. Untuk saya itu dulu lebih ke IT sama desain. Ya. Mas Dadan itu fokus di bisnis laundry, perusahaan laundry. Betul. Mas Doso itu ada dulu di Sebelumnya. Oh di security. Jadi Mas Doso ini dulu security. Jadi Mas Doso itu dulu kan security ya. Iya. Di salah satu mall sama Mall, rumah sakit, sama hotel. Ya, terus habis itu kena di COVID ya. Iya, karena COVID. Terus habis COVID itu Mas Doso berarti diberhentikan. Saya diberhentikan. Oh iya, berarti kan sama kayak saya itu juga. Iya, kontraknya juga habis juga. Nah, terus ya udah harus diberhentikan gitu. Diberhentikan ya berarti makanya kita bertiga ini ketemunya lagi kan. Saya itu dari waktu yang kerjaan itu juga COVID diberhentikan. Mas Doso juga diberhentikan. Mas Dadan punya bisnis tapi bisnisnya kan juga nggak jalan. Iya, terus saya kan waktu itu kan begitu pandemi kan semua udah banyak lockdown. Nah, kita kan cuma main sepeda kan dari itu. Itu belum punya pikiran oh nanti konsepnya mau apa. Terus kita ngopi-ngopi malam. Saya baru kepikiran, oh saya mau kayaknya ini di apa namanya itu saya mau nerusin powder coating. Cuman duluan powder coating saya tidak ada, cuman untuk industri saya sendiri. Jadi belum ke ranah otomotif. Terus kita pikir-pikir gitu, oh gimana kalau kita coba bikin ke otomotif. Awalnya kan gitu kan. Terus Mas Fitra kan jagonya yang bikin desain, IT, saya serahin ke Mas Fitra. Saya cuma konsep aja gitu. Mas Dadan waktu itu juga calling kan. Kondisi kan nganggur semua. Iya. Saya mau buka powder coating. Apa powder coating kan aku nggak ngerti. Ya. Kan? Pokoknya jadi teman-teman saya yang bangun masa untuk apa secara visual, digital marketingnya, websitenya itu saya bangunin. Setelah itu sampai sekarang tahu lah powder coating, vapor plastik, sand plastik itu. Nah terus habis itu saya di kontak itu Mas Dadan kan juga lagi mau merintis. Saya kan bangunnya sama Mas Doso. Betul. Benar. Awalnya, jadi duit itu enggak ada sama sekali. Iya benar. Mas Dadan juga kondisinya biarpun sebenarnya dicari-cari kan waktu dulu kan emang ya. Oh udah minus banget. Ya, udah minus. Gitu. Jadi saya itu dulu pertama kali itu frame kayu kalau nggak salah ya. Oh iya benar. Frame kayu. Apa namanya itu? Kan triplex sebelah sini masih. Oh iya. Ya, masih partisi triplex. Partisi itu saya teman-teman powder coating itu yang malu, yang matu itu sama Mas Doso. Iya. Jadi sampai tukang pun aja dulu itu nggak mampu untuk sewa tukang. Kita berdua. Iya. Orang nyicil untuk beli frame apa namanya itu holo-holo ini kan saya juga sama Mas Doso toh ini sampai malam ini kelas barang itu. Sebetulnya kan awal dulu kan konsep kita kan kayak gini. Konsep kita itu yang powder coating ada di sebelah,
Terus yang sini itu dibuat untuk custom. Jadi gitu dulu kan konsepnya gitu. Yang custom nanti yang megang Mas Doso. Lah nanti yang kayak misalnya rangka-rangka atau mesin kan masuknya ke powder coating. Ya untuk yang apa namanya itu ngelas-ngelas, ngedesain semua kan nanti Mas Doso yang lanjutin. Cuman plan itu tidak ya betul. Banyak akhirnya betul. Akhirnya Mas Doso ditarik di powder ikut coating. bantuin di powder coating. Dulu megang apa Mas di powder coating? Saya dulu vapor. Karena powder coating Solo berhubungan dengan otomotif. Jadi saya lebih apa ya lebih suka lagi kan karena ada mesin, ada rangka, semuanya ada yang mau dibenerin, yang mau dibikin bagus itu loh. Mungkin saya suka di situ. Mungkin kalau seumpama orang-orang sekarang yang maksudnya sering masukin nggak pernah lihat Mas Doso, soalnya kan Mas Doso dari awal ya. Iya. Mohon maaf sama saya mau cerita sedikit ya. Kan juga soalnya teman-teman Mas Doso ini domisili untuk istrinya ada di Jogja. Sebenarnya kalau semua istrinya ada di Solo, mungkin masih. Iya, saya mungkin masih bergabung di sini. Jadi itu dulu waktu mungkin sudah nggak corona lagi ya Mas Doso harus mengharuskan apa ya pulang, pindah emang rumahnya ada di Jogja. Jauh, soalnya jauh banget. Ada anaknya juga, jadi akhirnya di Jogja. Dan ini kebetulan waktu pekerjaan juga nggak begitu sibuk. Iya, benar. Terus kontak-kontak dibilang sama Mas Dadang akhirnya di sini. Jadi buat flashback cerita-cerita aja ya Mas Dadang. Iya. Oh iya, kalau dulu itu apa namanya itu kita ngerjakan di sini tuh sampai jam berapa ya dulu itu? Kayak sampai malam ya gitu. Wah, kalau untuk masalah untuk pekerjaan di sini waktu itu kayak nggak dihitung ya kita nggak usah ngitung waktu gitu. Kita sudah suka dulu dengan pekerjaan ini. Jadi jam berapa aja kita lakuin gitu loh. Sampai nggak pulang aja, sampai tidur sini, sampai makan bareng di sini ya kan. Kita juga nungguin orang ngambil juga ya kan. Jadi customer yang telepon dulu mau ngambil jam sekian ya udah kita tungguin ya kan. Karena kita pelayanan juga harus baik kan sama customer yang mau apa mengambil barang gitu kan. Jadi di sini di powder coating ini asik lah pokoknya. Dulu Mas Dadang sama Mas Doso itu hobinya untuk di otomotif itu di motor apa? Coba mau Mas Dadang dulu tanya Mas Doso dulu. Kalau saya jelas dulu sampai sekarang pun juga sebenarnya custom basic saya tuh. Saya tuh passionnya custom. Nah kebetulan sama Mas Doso ini ketemu. Oh gini, ceritanya gini. Nah. Kita ada apa ya merapat klub. Nah, kita mau apa namanya mau ngadain event. Ya kan? Saya juga belum kenal Mas Dadang juga kan. Cuma tahu aja, oh Mas Dadang ini ya udah ngobrol-ngobrol. Mas Dadang tahu nomor saya. Ya, dia ngontak saya, "Bu main sini. Bu main ke tempatku." Wah. Saya juga tahu kalau Mas Dadang juga soal chopper kan. Wah, ini cocok ini saya. Langsung sama-sama ke custom. Ya udah saya datang ke tempatnya Mas Dadang ngobrol sampai Mas Dadang punya motor apa pertama itu? Honda Steed ya. Bukan. Sebelumnya Binter Mercy deh ya deh. Binter Mercy. Sebelumnya Binter Mercy yang merah itu ya. Terus itu tahun berapa 2015. Ya, 2015. Nah itu berjalan kita berdua kan jalan mau kemana-mana saling kontak ngopi bareng gitu kan. Ya udah terjalinlah kita persahabatannya di situ waktu saya sama Dadang gitu ketemu sering kontak-kontakan sampai ada pekerjaan seperti ini kita punya job yang begitu bagus kayak gini kan. Nyari apa namanya ke bengkel-bengkel nawarin A B C-nya itu ya Mas Doso ini dulu. Iya. Jadi banyak sangat membantu banget ke PCS ini. Mas Doso itu pokoknya sudah punya pikiran ini kalau daripada sepi kan Mas. Benar. Aku cetakin brosur. Benar. Itu. Pakainya bro. Jadi saya ingat gini ya Mas ya. Dulu tuh kayaknya kan kita bikin brosur dulu. Terus datang ke event yang di Tangmangu. Oh iya, event Mas Doso bawa apa namanya itu brosur-brosur itu tawarin ke teman-teman motor itu. Awalnya dari situ. Berarti sekarang tinggalnya kan di Jogja ya Mas? Iya, saya di Gunung Kidul. Masih main motor juga Mas? Masih lah. Chopperan? Masih chopperan. Chopper masih. Kalau yang sekarang sering-sering dipakai apa Mas?
Saya masih pakai Binder Mercy standar sih. Yang ori-original. Yang masih ori-original sih. Emang sekarang apa-apa standar semua. Original. Iya. Soalnya kan saya kemana-mana juga sama anak kan, sama istri kan juga pakai original kan nyaman. Apa Mas Dadan dulu, kalau Mas Dadan itu lihat Mas Doso gimana Mas? Ya Mas Doso itu sebetulnya dari awal orangnya disiplin kan. Dia kan memang basicnya kan orang di security kan, memang disiplin ya, rapi ya lah. Pilpresnya juga nanti paling dan konsisten kan, inkonsisten dari dulu sukanya itu ya itu, terus pokoknya nggak ganti, chopper ya chopper dari sampai sekarang. Nah, itu dia orangnya. Saya nggak bisa berubah, jadi untuk custom itu chopper itu sudah mendarah daging, ibaratnya sudah mendarah daging. Jadi mbok sampai saya tua pun saya tetap naik chopper, suka chopper. Makanya saya punya keluarga ini kan, saya punya anak laki-laki. Itu juga nanti ceritanya chopper itu bakal tak kasihkan anak saya gitu loh. Udah tak kasihkan nanti depan. Sama kalau cewek yang suka ya nggak masalah. Pokoknya keluarga saya harus suka sama chopper. Gitu. Kalau cerita yang di Powder Content yang suka dukanya Mas Doso, sukanya apa dukanya dulu? Kalau sukanya di sini itu banyak sekali. Sukanya ya? Apa Mas kalau sukanya Mas? Sukanya ini apa ya? Kita datang jam berapa? Jam 8 ya? 8. Jam 8. 8. Itu suka gimana ya? Ketemu teman-teman di sini. Nah, yang itu utama. Benar. Terus banyak customer yang kenal ya, sering ngobrol asik gitu loh. Banyak customer yang preferensi gini-gini, saya bisa ini loh Mas kayak gini Mas, pakai ini Mas, berpapor gitu ya. Itu paling saya seneng gitu. Terus kekompakannya di sini tuh sama teman-teman itu udah wes gila itu wes. Sampai teriak-teriak nyanyi-nyanyi, waduh gila. Dia sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Masih nyanyi. Oh ya, dukanya satu. Pasir yang saya pakai vapor itu sudah tidak bisa dipakai. Terus stoknya Mas Dadang juga ya dulu benar. Datangnya terlambat. Benar. Nah, itu paling susah saya. Nyuci dulu deh. Sampai saya nyuci, aduh. Saya mapor ya, itu. Benar. Jadi hitam gitu loh. Tapi jadi hitam gitu loh. Ya. Soalnya gini Mas, waktu dulu itu kan Mas Dadang juga vapor tuh pesen pasir pun juga kan terlambat. Iya kan, nggak kayak sekarang kan sekali langsung datang. Delalai kan ada apa? Customer yang pengen warnanya apa ya? Glowing. Ya. Glowing. Dalam pasirnya itu udah nggak bisa dipakai untuk glowing lagi kan? Ya. Mas Dadang juga bingung. Ini belum datang. Saya nunggu dulu ya. Kita juga bingung toh. Akhirnya ya wes kita cuma bersih pakai apa ya? Iya benar. Bersihin cat itu loh, pakai apa namanya? Remover. Pakai remover sampai gatel-gatel aduh. Wes dukanya di situ lah. Jadi emang untuk supplier apa namanya pasirnya equipment itu terlambat. Jadi makanya jadi cerita sekarang. Iya, makanya. Karena dulu itu belum kayak sekarang ya. Maksudnya supplier itu sekarang kan banyak. Stok banyak dan kita pun sekarang kan udah nyetok banyak itu loh, gak kayak dulu, beda. Nah sekarang kan enak, sudah tersedia semua. Nah, jadi tak ceritain Mas Doso setelah habis itu jasa sudah lumayan kan Mas terus mulai udah kedepannya jualan mesin. Basicnya Mas Dadang di mesin. Saya tinggal jalanin untuk digital marketingnya, untuk di apa namanya sosial media macam-macam. Sekarang itu alhamdulillah ya sini ya jual mesin. Kalau jasa ya juga buat training juga jual mesin. Mesinnya juga alhamdulillah juga udah lancar. Se-Indonesia terus equipment sekarang jual. Jadi bubuk impor lokal dan pasir-pasir itu sekarang sudah jual juga Mas Doso. Sekarang itu udah ada kayak gitu. Kalau dulu kan memang nggak ada. Makanya sekarang itu kalau anak-anak baru nih ya yang lihat ya, itu coba dulu kalau lihat kayak Mas Doso. Seumpama di bagian di divisi harus kejar-kejaran, disuruh cepat mau buat konten juga. Betul. Pasirnya adalah pasir bekas. Kita sampai nyaring loh tuh. Saya sama Aldi tuh sampai nyaring. Tapi kan nggak bisa loh sebenarnya Mas. Tapi ya, juga bisa maksimal. Nggak bisa sih Mas, tapi nggak begitu glowing banget sih.
Siapa tahu nih Mas Doso dulu bisa nyampur pakai semen gitu. Dicampur pakai semen. Enggak bisa kan Mas Doso ya. Dulu lucu. Yang itu apa? Ada customer kan. Pengennya nggak glowing. Pengennya sih kayak butek gitu loh. Ya. Warnanya agak apa, Bos? Ya agak biru-biru lah. Maksudnya kan enggak, maksudnya vapornya tuh enggak begitu loh, Bos. Enggak begitu glowing banget tuh loh, Bos. Kayak apa? Kayak kotor gitu loh. Maksudnya kayak apa? Motor klasik kan soalnya kan. Motor jadi klasik dia gitu. Beda aliran kan. Bukan kayak apa namanya itu motor-motor yang sekarang, motor-motor bebek beda. Jadi mintanya itu memang bersih tapi yang warnanya gelap. Gitu warnanya agak gelap. Jadi tapi gelap. Tapi agak gelap gitu loh. Jadi enggak glowing. Gelapnya itu bukan gelap kotor loh ya. Gelap-gelap warnanya gitu loh. Kira bersih tapi gelap. Mungkin pakai kacamata. Bukan itu. Bukan. Jadi siapa tahu ada orang yang bilang itu masukin kan pakai kacamata enggak ya? Enggak. Untungnya Mas Dadang tuh pasirnya baru datang, ya kan? Nah, pasir lama kan masih banyak kan. Nah, terus kita campur timik. Jadi kita campur kan, kita campur dengan yang baru itu, kita coba eksperimen. Ternyata jadi, Mas. Cocok. Jadi customer itu bener-bener, Mas saya mau kayak gini. Tahu besoknya lagi ada lagi ya, Bos ya, yang minta kayak gitu lah ya, Bos ya. Jadi banyak yang suka yang waktu itu yang bersih tapi nggak glowing. Kalangan motor. Benar. Jadi tadi ya, apa namanya, ada pengalaman suruh vapor. Kalau setahunya itu kan emang kalau vapor itu kalau nggak nyamain ori ya glowing gitu aja. Ini lebih aneh lagi ini. Mungkin baru di Border Coating Solo ini. Soalnya kan aku juga komunikasi ya sama seluruh Indonesia. Orang-orang yang vapor juga kan. Kayaknya belum ada. Biasanya kan sering kan kadang WA atau masalah. Itu belum ada nih yang request. Benar. Sini yang ngerjain aja juga bingung. Bersih tapi gelap. Aneh itu customer yang paling aneh. Tapi jadinya ya bersih tapi cuman ya warnanya enggak jadi gini loh, yang dimaksud maksud dia bersihnya itu kan merata itu loh, Mas. Beda kan awalnya barang datang kan macam-macam kan kotorannya yang belang-belang atau apa. Cuman kalau dari vapor itu kan minta yang gelap tapi kan rata warnanya. Jadi agak kebiru-biruan gitu loh. Gelap. Jadi ya warna-warna ori tapi gelap gitu. Itu kita tuh sampai malam loh nemuin itu sama Mas Dadang. Iya. Sampai maghrib itu kita nyari itu. Kalau dipikir untuk jasa zaman dulu tuh harganya kan nggak seberapa. Iya, benar. Ya karena kita motivasinya dulu kan harus nemukan itu loh. Risetnya itu harus ketemu benar-benar nanti permintaan customer tuh yang cocok warnanya yang apa gitu loh. Kan macam-macam dulu. Kita dulu nyediain yang Dove. Ya kan? Yang Dove ada. Yang glowing ada, yang semi, ya kan? Iya, benar. Terus yang butek tadi ada 4 macam. Nah, akhirnya sampai sekarang Mas Doso, yang saya tentukan di satu macam aja. Yes, glowing. Jadi yang lain udah nggak saya terima. Kalau kamu mau yang ikutin ini aja. Wah, kalau nggak gitu gila no, Mas. Iya, benar. Ganti pasir lagi. Wah. Kita dulu juga habis banyak ya, Bos, untuk pasirnya ya, Bos. Riset benar. Sampai pasir yang bekas-bekas itu enggak saya buang kan. Sayang kan, bisa untuk pakai kan, karena kan customernya banyak yang minta kayak seperti itu dulu itu. Jadi di sini nggak nentuin harus seperti ini enggak, kita kan melayani customer kan keinginan customer seperti apa gitu kan. Mungkin dulu juga kan untuk PCS itu terus beralih untuk yang bisnisnya jualan mesin PCS itu. Wah, kebakar lah tuh. Enggak apa-apa. Jadi kalau mungkin saya melihatnya kan kalau dulu cuma jasa aja, Mas. Jasa aja belum untuk penjualan di ranah mesin. Jadi kan mungkin belum nentuin untuk patennya yang benar hasilnya. Jadi kan namanya juga jasa kan. Kecuali kalau sekarang kan udah ada berhubungan untuk produk jual mesin. Jadi makanya ditentuin satu aja. Mungkin kayak gitu ya. Soalnya dulu waktu kita juga bingung ya, Bos, untuk mau nentuin kayak gini kan, udah kayak gini seperti ini. Iya, patennya jadi apa? Kita kan customer mintanya seperti apa kan, kita harus mintanya kayak gini ya udah kita layanin kan. Nah, seperti ini hasilnya juga alhamdulillah bagus ya kan, customer juga seneng. Jadi apa ya, customer nomor 1 lah di sini tuh. Orang namanya full emang
pengerjaan jasa. Iya, jadi kan customer nomor satu. Kalau sekarang untuk emang tambahan tadi jualan ya customer harus mengikuti. Kalau sekarang kan sudah beda kan, di sini kan sudah ditentukan. Pokoknya saya bisanya kayak gini, makanya dari di sini kan dipatenkan seperti ini, harus mengikuti. Benar. Gitu loh. Jadi yang mengikuti. Kalau ini apa namanya? Kalau saya pribadi terima kasih Mas Suso sudah main, mampir dan masih ingat. Nanti juga mungkin mampir-mampir kalau ada waktu ke Kode Coating sini lagi Mas Suso ya. Siap. Saya nggak mungkin lupa untuk Kode Coating. Ya, terima kasih. Kesan paling bahagialah saya di sini tuh. Jadi untuk apa ya, jalan sama Mas Dadang, Mas Fitra gitu kan, sudah seperti saudara kan, kita kemana-mana, sampai nongkrong dimanapun, makan bareng gitu. Yang dibahas cuma itu berkembang sampai jadi sekarang ini kan. Jadi yang berkesan dari saya tuh kalian berdua itu memang the best lah, Mas. Sahabat paling baik sekali lah. Saya juga punya cerita satu nih Mas Suso. Jadi teman-teman tuh dulu saya itu coperan sama Mas Suso. Masih iya. Di Jogja. Jadi coperan itu kita jalan ride dari Solo ke Jogja. Iya benar. Mas Dadang itu dulu waktu keluar negeri. Ingat enggak? Mas Dadang ke iya benar-benar. Saya jalan sama Mas Suso ke Jogja. Ke Jogja. Itu ke JEC itu. Setelah ke JEC berangkat normal ya. Iya. Pokoknya kalau touring itu ya seperti itu, teman-teman pasti ngalami. Iya benar. Kalau berangkat normal, kalau berangkat trouble pulang mesti normal. Iya benar. Jadi kita yang trouble Mas Dadang pulang. Jadi trouble Mas Dadang waktu itu naik CC besar toh. Trouble enggak bisa apa-apa Mas Dadang. Itu yang trouble di Klaten Mas. Waktu itu di Klaten. Jadi kita pulang dari Jogja kan sampai Klaten itu motornya Mas Fitra, saya yang bawa motor yang besar itu trouble. Kontak kecil itu kan nggak nempel. Jadi kita sampai bingung mau apa, mau telepon. Tadinya belum tahu Mas. Jadi belum tahunya tuh gini. Aku juga mikirnya gini. Motor sebesar ini, ya kan? Pengapinya nggak nyala Mas Dadang. Tapi kan tadinya belum ngerti. Iya benar. Untuk double starternya itu lepas. Iya benar. Sampai tak dorong. Pertama kali didorong. Iya kita dorong dulu. Itu chopper besar ya, V-twin itu tak dorong hidup. Itu kondisi gerimis Mas. Iya benar, waktu itu gerimis. Masih gerimis itu parah itu. Di depan Indomaret apa Alfamart ya itu ya Mas ya? Itu. Baru kita sampai dorong lari, nggak nyala. Depan itu kan nggak ada selebornya. Benar. Depan itu nggak ada selebor. Itu. Sampai kita naik motor hujan sampai gini aja. Wes gila itu. Yang terakhir itu sampai Kartosuro. Jadi Kartosuro kita berteduh ya itu ya. Ya teduh. Yang nggak bisa jalan sampai terakhir itu ini Mas Doso. Kalau Mas Doso ingat. Di mana? Di mana? Manahan itu saya tuh sebenarnya sudah itu motor itu udah nggak normal Mas. Enggak Mas, itu waktu kita terakhir itu di Solo Square. Solo Square. Kita sempat makan sama ngopi kan itu di situ. Setelah itu kan kita pulang kan. Itu kan udah ya. Setelah itu kan kita pulang kan. Kita terus jalan, kita udah ngerasa bahwa mesinnya itu jalan satu. Sekernya cuma jalan satu. Nah, kita berhenti di perempatan Manan itu, baru kita udah pasrah. Nah, lucu Mas. Jadi Mas Doso itu punya pikiran gini, mungkin sampai panik. Apa telepon Agung itu drivernya Mas Dadang. Benar. Drivernya Mas Dadang. Apa telepon? Tapi nek telepon kok jam 1 jam 2 kan. Iya benar. Tadinya tuh aku udah mau tidur di trotoar Mas. Lah masa Mas Doso terus gimana tak step? Katanya naik motor mobil. Step. Terus akhirnya? Tapi akhirnya bisa. Akhirnya tak step itu. Jadi chopper yang dipakai Mas Fitra tak pakai, Mas Fitra tak suruh naik motor besar itu, saya step sampai rumah. Sampai rumah bisa. Tapi akhirnya juga motor itu akhirnya kan mati. Iya, akhirnya mati. Kita bawa ke bengkel lah. Jadi memang benar-benar makanya saya cerita ini, saya teman sama Mas Doso juga lama, Mas Doso juga di sini, Mas Doso juga pernah di sini, juga main motor, temennya Mas Dadang juga. Dan ya banyak terima kasih juga Mas Doso. Kalau seumpama nggak ada Mas Doso juga gini apa ya, optimis juga tetap semangat. Terus bisa seperti ini. Iya. Gitu ya, Mas Doso. Benar. Kalau Mas Dadang mau disampaikan Mas Doso? Kalau saya pasti ya itu tadi. Terima kasih banyak. Mas Doso ini udah
apa namanya itu dari awal ya sangat membantu banget di perkembangan PCS ini ya, dari apa namanya itu capek-capeknya membuat ruangan ini dulu sampai malam, terus habis itu bantuin mikir apa namanya itu cara menemukan tadi vapor yang Vapor itu bagus itu ya. kayak apa, terus mencarikan customer. Itu menurut saya ya sangat menolong banget buat pondasi PCS gitu loh. Jadi saya sangat berterima kasih banyak. Ya mudah-mudahan Mas Joso sehat selalu, Amin. keluarga, Amin. terus dilancarkan rezekinya semua. Amin. Ya, doa itu. Saya sudah lama angen-angen pengen ngobrol, pengen nongkrong bareng seperti ini. Saya sudah lama sekali. Setelah kemarin Mas Dadang WA saya terus langsung, bah ini kesempatan saya untuk jalan-jalan gitu ya kan, saya riding ke Solo ini ya, ketemu teman-teman, sahabat kita kan, jadi bisa ngobrol-ngobrol asik seperti ini kan, jadi saya sangat seneng banget gitu. Hari ini benar-benar saya sangat bahagia banget karena bisa ngobrol bareng-bareng, ketemu lagi. Oke, untuk Kode Coating ya sukses selalu lah ya. Amin. Untuk Mas Dadang, Mas Fitra juga. Amin. Semuanya sehat-sehat semua. Jadi tambah terus customernya. Amin. Ya kan. Jadi semakin tahun ke depan semakin jaya lah untuk Kode Coating Solo gitu ya. Jadi saya juga sebagai teman, sebagai sahabat, saudara juga merasa bangga lah ya kan dengan berkembangnya Kode Coating Solo. Jadi ya cuma gitu aja lah. Terima kasih pokoknya udah. Siap. Sehat-sehat pokoknya, jangan lupa pokoknya mampir. Siap. Nanti kalau kita ke Jogja Mas Dadang. Oh iya, pasti. Siap. Thank you. Oke.